partisipasi yang sudah mau ikut ya. Bisa orang lagi pada santai-santai, di sini malah pengen belajar semua kumpul ya. Ya, itulah yang membedakan orang sukses sama orang gagal ya. Kalau orang sukses itu selalu semangat dan antusias ya. Jadi semua yang di sini masih semangat dan antusias, itulah ciri-ciri orang sukses. Amin ya. Oke, maka kita karena juga ada rekaman, jadi kalau yang ngantuk, kira-kira udah nggak sanggup lagi otaknya kan, nah, boleh tidur, nggak masalah ya. Aku menghargai. Tapi kalau nggak ngantuk, boleh lanjut terus. Semakin banyak kita belajar, semakin berguna untuk kita berinvestasi. Ya, oke, saya di Oh ya, sini Coach. untuk ya. Sorry dipotong, belum berdoa tadi. Ya, Terus berdoa. pimpin doa dulu. Oke, saya lanjut dulu deh, nanti dulu. Saya di sini bukan untuk mengajari atau menggurui teman-teman ya, karena saya rasa sudah banyak yang jauh lebih pintar atau lebih cuan. Hanya sekedar sharing pembelajaran fundamental yang kebetulan saya terima duluan. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, boleh kita doa dulu sebentar. Ya, kita siapkan diri kita, ambil sikap untuk berdoa sementara menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, doa selesai. Ya, dengan berdoa itu biasanya kita ada waktu sedikit tenang ya, jadi bisa lebih fokus ya. Itu berguna sekali untuk kita lebih menyerap. Terkadang kalau kita sudah nggak sanggup lagi menerima sebuah pelajaran, ada baiknya kita berdiam diri sejenak, mungkin semenit, 2 menit gitu ya. Nah, biasanya itu berpengaruh ya, jadi kita jauh lebih konsentrasi bagi yang sulit berkonsentrasi. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita mulai saja. Ya, yang pertama itu adalah saya akan memulainya dengan sebuah cerita ya, seperti biasa ya. Nah, ceritanya adalah dulu saya punya seorang teman kos ya, namanya John. Dia tinggalnya pas di sebelah kamar kos saya. Ya, John ini adalah seorang karyawan bank swasta ya, namanya Bank BH ya. Oke, bukan nama yang sebenarnya ya. Supaya kalau yang mau ketawa boleh ketawa ya. John orangnya sangat rajin dan baik hati, serta rajin berdoa dan rajin menabung. Wis, tipikal suami yang ideal banget ya. Rajin menabungnya, rajin menabung saham pula lagi ya. Nah, pada suatu hari, dia bangun di pagi hari. Seperti biasa, dia pun mandi dan sarapan mie sari goreng kesukaannya. Lalu bersiap beraktivitas dan bergegas untuk bekerja sambil mengendarai sepeda motor merek Ronda. Namun, tiba-tiba semuanya menjadi gelap gulita. Dia tidak bisa melihat apapun. Pandangannya benar-benar gelap. Nafasnya perlahan-lahan mulai sesak, seperti kekurangan oksigen. Dia mencoba berteriak sekuat tenaga, meminta pertolongan. Lontong, tolong maksudnya ya. Tetapi tidak ada pertolongan yang kunjung datang kepadanya. Keringat dingin pun mulai bercucuran di seluruh tubuhnya. Badannya pun mulai lemas. Ada apa ini? Apakah ajalku sudah dekat? Apakah hidupku akan sekejap tiba-tiba berakhir hanya seperti ini? Dia pun berpikir dan berdoa dalam hatinya. Dosa apa yang telah kuperbuat? Apakah ini yang dinamakan masuk ke alam kematian? Sempat dia berpikir, apa saya salah makan ya? Apa kolesterol dan tekanan darah saya meningkat ya karena makan mie goreng? Nah, setelah merenung dan introspeksi diri, tapi dia juga tidak menemukan jawaban atas takdir yang harus dia hadapi. Dia pun akhirnya berpasrah diri dan berdoa, karena hanya itulah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan. Akhirnya, Tuhan pun menjawab doanya dan menyadarkan dia lewat teman-teman kosnya yang datang menolongnya. Dan dengan mengangkat helmnya yang dipakainya terbalik. Ya ampun John, ngapain lu pakai helm terbalik? Semua orang di kosan pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha gitu ya. Helm memang bisa berguna untuk keamanan bila dipakai dengan cara yang benar. Tetapi bila dipakai dengan cara yang salah akan berbahaya ya bagi si penggunanya. Jadi, kita harus memakai cara yang benar, bukan cara yang salah. Sama, dalam investasi saham, kita perlu memakai cara yang benar, bukan cara yang salah.
Lantas, harus seperti apa cara yang benar? Pertanyaan ya. Nah, cara yang benar dalam investasi saham adalah dengan menganalisa saham yang kita investasikan baik secara fundamental ataupun teknikal. Bisa juga dua-duanya ya. Nah, bukan hanya dengar kata orang, ikut-ikutan, tanpa menganalisa terlebih dahulu. Atau sembarangan seperti membeli kucing dalam karung. Ya, nanti yang ada bukan untung, malah buntung. Ya, yang ada malah untung, malah bunting, bukan bunting ya, buntung maksudnya ya. BBK selalu memberikan pelajaran seperti pelatihan seperti ini ya, dan supaya apa? Supaya membernya jadi makin pintar ya. Jadi makin pintar dalam investasi, kemungkinan ruginya semakin lama semakin kecil. Juga dipenuhi dengan tools-tools atau aplikasi maupun data-data charting yang membantu sekali dalam teknikal supaya pembantu mengambil keputusan. Yang tujuannya apa? Mengurangi risiko kerugian. Ya, dengan adanya seperti itu maka kita bisa meningkatkan keuntungan dan memperkecil kekurangan atau loss-nya kita ya, memperkuat profit dan memperkecil loss seperti itu ya. Nah, sama, kita secara fundamental pun ada caranya. BBK juga ada cara fundamental, maka kita akan pakai tools BBK, mungkin akan kita bahas bulan berikutnya ya. Nah, technical sudah sering dibahas juga sama BBK hampir tiap minggu, aku lihat jadwalnya pun banyak sekali ya. Nah, tapi untuk khusus minggu ini kita akan bahas mengenai secara fundamental. Nah, apa sih fundamental itu? Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan mulai dari bagaimana cara mencari perusahaan yang bagus. Mempelajari bisnis yang akan kita bahas hari ini, kemudian membaca dan mengerti laporan keuangan perusahaan, serta bagaimana memberi nilai wajar dari perusahaan tersebut. Akan kita bahas sesi fundamental yang berikutnya ya. Mungkin ini yang ketiga nanti ya, karena kita mungkin akan mempelajari TUS BBK bulan depan. Ya, nanti akan dikabari lagi mengenai jadwalnya oleh admin kita yang cantik ya, si Caca ya. Nah, kita bahas yang hari ini adalah kenapa sih, apa sih fundamental saham itu? Ya. Kata analisa berasal dari kata analisis yang berarti menyelidiki. Fundamental memiliki arti landasan atau dasar. Saham adalah suatu surat bentuk kepemilikan atas sebuah perusahaan. Sehingga bila digabungkan, maka artinya adalah menyelidiki landasan dasar sebuah perusahaan. Nah, apa yang menjadi landasan dasar sebuah perusahaan? Yang menjadi landasannya adalah aktivitas atau kegiatan perusahaan tersebut, atau simpelnya biasa disebut bisnisnya perusahaan. Maka itu namanya adalah fundamental is a business. Ya, fundamental adalah bisnis. Nah, perlu kita ketahui ya, dalam investasi memiliki prinsip. Prinsip investasi fundamental apa itu? Sebuah perusahaan yang memiliki fundamental bagus saat ini belum tentu akan selalu bagus di masa depan. Dan belum tentu menjadi investasi yang berhasil. Begitu sebaliknya, sebuah perusahaan yang memiliki fundamental kurang baik saat ini belum tentu akan selalu kurang baik. Dan mungkin bisa saja menjadi investasi yang berhasil. Mengapa begitu? Karena namanya bisnis dari perusahaan itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan. Maka itu perlu dilakukan analisa secara mendalam untuk nilai masa depan perusahaan. Itulah gunanya kita menggunakan analisa fundamental. Nah, oke. Para fundamental ya. Para fundamental itu percaya dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali pada nilai sesungguhnya dari bisnisnya. Karena harga saham itu erat kaitannya dengan bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan uang dan mensejahterakan para pemangku kepentingan. Ya. Jadi pemegang sahamnya, termasuk direktur dan yang lain-lainnya itu semua semakin sejahtera kalau bisnisnya makin cuan. Nah, terus pertanyaan adalah mengapa kita perlu belajar analisa saham secara fundamental? Ya, memang banyak cara ya. Itu
tergantung cocok-cocokan juga ya. Tapi dengan mempelajari ini sebenarnya kita dapat apa sih? Yang kita dapat adalah kita dapat mengetahui perusahaan yang benar-benar bisnisnya baik secara kualitas maupun murah secara kuantitas. Good quality with cheap price. Sehingga meningkatkan peluang dalam keberhasilan investasi. Ya. Nah, khususnya hari ini yang kita bahas tentu adalah mengenai kualitas. Ya, bagaimana sih cara menganalisa saham secara fundamental? Nah, terdapat dua tipe pendekatan analisa fundamental. Cara yang pertama adalah yang namanya top down, ya, dari atas ke bawah, dari ekonomi yang secara global ke ekonomi makro, kemudian ekonomi mikro, kemudian ke perusahaan. Ya, dia mempelajari ekonomi global, kemudian pengaruhnya ke ekonomi nasional itu seperti apa. Kemudian ekonomi makronya seperti apa? PDB, inflasi, kebijakan pemerintah, APBN, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, nilai kurs, dan sebagainya. Tidak usah dihafal ya, nanti pusing kepala kita. Ya, tapi pelan-pelan saja, lama-lama pasti bisa. Ya. Kemudian melihat kondisi dari ekonomi makro tersebut, kemudian mencari sektor mana yang sedang bagus keadaan ekonominya. Nah, lalu kemudian mencari perusahaan mana yang terbaik dalam sektor tersebut. Ya, dengan analisa ekonomi mikro, ya, beserta analisis ekonomi mikronya. Sifat dari analisa fundamental ini lebih ke short term secara fundamental, ya, bisa 1 bulan sampai 1 tahun biasanya, ya, berubah-ubah tergantung ekonomi. Kemungkinan untung di jangka pendek atau menengah lebih besar dan lebih cepat karena momen dan waktunya itu pas. Itulah tipe pendekatan top down, ya. Dia seperti technical secara fundamental, ya. Nah, kemudian ada juga cara yang namanya bottom up. Bottom up itu dari bawah ke atas, dari perusahaan, ya, ke ekonomi mikro makro, ya, baru ke ekonomi global, ya. Tapi terutamanya itu adalah perusahaannya, lebih banyak dianalisa. Ya, dia menganalisa fundamental perusahaan secara mendetail, lengkap. Kemudian bandingkan dengan pesaing-pesaing dari perusahaan tersebut. Tujuannya apa? Mencari perusahaan terbaik di sektor yang sama. Kemudian diyakini bahwa perusahaan ini dapat bertahan secara jangka panjang. Bagaimanapun kondisi ekonominya, ya, kita akan tetap ngecek kondisi ekonominya, tapi faktornya biasanya akan jadi sangat kecil, ya. Sifatnya lebih ke long term, di atas 1 tahun atau bisa jadi sampai selamanya. Tetapi tetap dikaji setiap 3 bulan. Ya, usahanya ketika menganalisa ini awalnya itu sangat banyak di awal, tetapi ya dia tidak terlalu berpengaruh kepada ekonomi dan kemungkinan untung di jangka panjang itu sangat besar. Itulah analisa secara bottom up. Ya, nah para fund manager akan lebih senang menganalisa dengan analisa top down. Ya, sedangkan ya analisa dari saya beda-beda ya. Setiap analisis itu analis itu beda-beda caranya ya. Kalau saya lebih suka analisa ini bottom up ya. Setiap orang memiliki style dan cara masing-masing dalam menganalisa fundamental maupun rencana investasinya maupun manajemen keuangannya. Tetapi setiap orang yang tidak merencanakan ya, kemungkinan untuk berhasilnya akan lebih rendah. Kenapa? Karena tidak ada konsistensi. Ya, plan to fail, fail to plan means plan to fail. Gagal merencanakan berarti berencana untuk gagal. Ada bahasa seperti itu ya. Nah, yang akan saya sharingkan itu adalah cara menganalisa saham secara umum versi saya. Ya, karena setiap orang memiliki versi yang berbeda-beda ya. Nah, dalam analisa itu memiliki aturan dasar dalam menganalisa fundamental. Ya, dalam menganalisa fundamental memiliki aturan dasar. Apa sih aturannya? Setiap orang wajib kritis dan tidak mudah percaya dengan semua materi yang disampaikan ataupun berita-berita yang tersebar.
Tetapi harus dicek dulu kebenarannya terlebih dahulu melalui riset informasi secara mandiri sebelum membuat keputusan. Nah, analisa maupun berita dari luar semuanya sifatnya hanyalah masukan yang perlu kita saring dan kita cek ulang kebenarannya. Semuanya itu untuk memperkaya dan mempertajam analisa kita untuk membuat keputusan yang akan kita buat. Ya, itu adalah aturan dasar dalam fundamental. Sebelum saya lanjut, saya akan lihat dulu beberapa ada yang pertanyaannya. Perusahaan bank terbesar di Asia secara fundamental mungkin bagus, tapi kenapa harga sama? Ini saya tidak akan jawab dulu ya, mungkin di sesi pertanyaan ya nanti ya. Oke, saya lewatkan dulu. Ada yang mau bertanya sampai di sini dulu sebelum lebih lanjut? Boleh lanjut ke? Nggak ada ya, lanjut ya. Ya ke. Oke. Nah, di fundamental terdapat dua jenis analisa. Tadi dua jenis pendekatan. Sekarang dua jenis analisa, yaitu analisa kualitas dan analisa kuantitas. Nah, muncul sebuah pertanyaan, mana sih yang lebih penting antara analisa kualitas atau analisa kuantitas? Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih analisa kualitas dan apa sih analisa kuantitas itu. Nah, analisa kualitas itu adalah menganalisa baik buruknya sebuah perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk dibeli. Sementara analisa kuantitas adalah menganalisa mahal atau murah sebuah perusahaan untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan adalah mana yang lebih dulu? Kualitas perusahaan yang bagus atau kuantitas perusahaan yang murah? Tentu ya, kita akan memilih perusahaan yang bagus. Karena kita yakin perusahaan yang bagus akan menguntungkan di masa depan. Ya, kemungkinan untungnya di masa depan itu lebih tinggi ya. Walaupun tidak selalu, ingat balik ke landasan ya. Nah, daripada perusahaan yang murah, ternyata perusahaan tersebut kurang bagus. Ya, berarti setuju ya, quality over quantity. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ya. Nah, setelah kita tahu mana lebih penting kualitas daripada kuantitas, lantas bagaimana cara menganalisa kualitas perusahaan? Nah, menganalisa kualitas perusahaan itu adalah sama seperti ya orang yang sedang berpacaran. Wis, kalau orang pacaran pasti rasanya semangat ya. Nah, semangat itu pula yang perlu kita pertahankan ketika kita ingin menganalisa saham. Nah, kalau kita punya semangat itu, maka kita akan jauh lebih mengenal si pasangan, calon pasangan kita maupun pacar kita ya. Nah, oke, kita harus menganalisanya dengan rasa ingin tahu, ingin lebih dekat, kita melakukan pendekatan dengan perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mau membeli saham, itu sama seperti kita mencari calon istri atau calon suami. Ya, bagi yang cowok mencari calon istri, ya. Bagi yang cewek mencari calon suami, ya, seperti itu ya. Nah, dulu ya. Nah, karena kita siapa sih yang pernah jatuh cinta? Wis, pasti semua pernah ya. Yang belum pernah pun nanti akan pernah. Ya, ketika sudah pacaran serius ingin nikah, ya, ingin beli saham kan mau mencari calon calon istri atau calon suami ya. Nah, biasanya apa sih ciri-ciri orang yang ingin menjalin hubungan yang lebih serius atau mau menikah? Ada yang tahu? Mungkin boleh mic atau di chatting calon pasangan yang benar-benar serius itu adalah seperti apa?
yang setia melamar. Melamar ya. Nah, ketika dia mau melamar itu, ya, apa yang dia lakukan sebelum dia melamar? Apa yang dicari? Duitnya, wis benar ya. Kalian jawab. Oke, oke, thank you. Jawabannya pada semua benar juga ya. Oke, ya, oke. Thank you atas reply-nya, bibit bebek bobot. Oke, itu benar juga ya. Benar ya, semuanya benar. Oke, biasanya nih, menurut survei ya, ini menurut survei ya, ciri-ciri pasangan yang sudah serius itu adalah dia akan mencari tahu tentang background dari keluarganya. Ya, bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, ya. Bapak, ibu, saudara-saudara si calon pasangan itu seperti apa sih mereka di dalam keluarga maupun di masyarakat? Reputasinya bagus apa enggak, ya? Nah, baru siapa sih kira-kira di dalam keluarga itu yang suaranya paling vokal, ya, yang mengambil keputusan? Bapaknya, ibunya, atau dia? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau nikah nanti keputusannya ujung-ujungnya bapaknya, ibunya, atau dianya. Kita harus tahu ya. Kalau ternyata bapaknya harus deketi bapaknya, kalau ibunya ya deketi ibunya, kalau dianya ya deketi dia. Tapi bukan berarti bapak mamanya dicuekin ya. Oke, tetap didekati semuanya ya. Tapi kita harus tahu siapa pemegang keputusannya. Ya mudah-mudahan sih yang memegang keputusannya dianya sendiri ya. Nah, kalau di perusahaan itu sama. Siapa sih pemegang saham pengendali? Nah, pemegang saham pengendali itu adalah orang yang memiliki kepentingan tertinggi yang mengendalikan perusahaan yang ada di saham tersebut. Biasanya adalah jajaran direksi dan komisaris direktur ya, direktur dan komisaris. Nah, yang memberikan keputusan itu siapa? Kita harus tahu orangnya. Yang mengarahkan strateginya siapa? Bagaimana selama ini perusahaan dalam kepemimpinannya? Apa sih sejarah mereka dari awal sampai akhir? Keputusan-keputusan besar yang telah mereka buat, perusahaannya dari tahun ke tahun semakin maju nggak? Nah, itulah PSP. Ya, kira-kira orangnya jujur nggak? Dia pernah nggak perusahaan itu memiliki laporan keuangan yang palsu? Pernah nggak terlibat kasus seperti korupsi, ditangkap jadi narapidana, obat-obatan, ya, melakukan penggelapan pajak, atau melakukan aksi korporasi yang merugikan pemegang sahamnya. Nah, strategi-strategi apa aja yang udah pernah mereka ambil, ya? Bila pemegang saham pengendalinya itu bagus, orangnya di mana? Terakhir, kita percaya nggak sama dia? Bila kita percaya sama dia, kita mungkin boleh lanjut ke analisa berikutnya. Ya, mengapa analisa ini penting? Karena semua investasi kita itu ada di tangannya mereka. Dia memegang kendali. Kita bisa cuan atau bunting, bukan bunting ya, buntung maksudnya ya. Itu di tangannya mereka. Ya, ibaratnya kita investasi mobil untuk membawa ke tujuan itu yaitu kaya raya, supirnya itu orang lain, dia bisa bawa kita ke sebuah tempat yang penuh harta karun atau bisa aja bawa kita ke jurang. Nah, seperti itu. Itulah pemegang saham pengendali. Tapi kalau dia oke, kita boleh lanjut ke analisa berikutnya. Nah, analisa berikutnya tadi juga sudah dijawab ya, yaitu bibit bebek bobot ya. Nah, sama. Kalau kita udah kira-kira kita sama dia itu bisa happy nggak di masa depan? Ya, kira-kira bisa happy nggak sama 5 tahun ke depan, 10 tahun, atau seumur hidup kita? Kita menganalisa pasangan kita. Ya, bibit bebek bobotnya gimana? Punya perusahaan apa? Punya mobil atau tidak? Profesinya, gimana bodinya, wajahnya, supaya mencegah kita selingkuh ya. Kita harus nilai semuanya. Ya, profesinya apa? Apakah dia direktur atau pemilik perusahaan? Kira-kira menghasilkan uang nggak? Wes, kalau menghasilkan berarti oke. Ini bukan kita cerita bukan soal materi ya, tapi kita realistis ya. Nah, kita harus tahu semua isi dari pasangan kita supaya kita tahu ke depannya kita sama dia itu bisa happy apa tidak. Nah, dulu masa kecil dia seperti apa? Waktu remaja seperti apa? Ya, sekarang dia seperti apa? 5 tahun lagi kira-kira dia seperti apa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau ketika tua nanti. Nah, itu yang kita analisa. Perlu diingat,
Di saham itu berbeda dengan kehidupan yang nyata, khusus yang ini. Khusus yang ini ya, di saham tidak ada namanya cinta mati. Sangat berbeda ya dengan kehidupan asli ya. Kalau misalnya di kehidupan asli itu sangat indah, cinta seumur hidup sampai maut memisahkan. Cinta sejati namanya ya. Tapi kalau di saham itu tidak. Karena di saham kita bisa memiliki banyak istri. Ya, di sini poligami diperbolehkan. Kalau di saham itu diperbolehkan poligami. Kalau di dunia nyata lebih baik jangan ya guys, bahaya ya nanti ya. Oke? Ya, sekali lagi ya, di saham boleh ya poligami ya, dan tidak ada kata setia kalau di saham. Tetap kita harus cek. Nah, ketika kita menganalisa perusahaan, cek juga background dari bisnis dari perusahaan. Ya, mulai kita perkenalan dulu tentang perusahaan gimana, ya kan? Baca public expose untuk tahu minimal bisnisnya itu seperti apa, modelnya, produknya. Cari tahu juga perkembangan perusahaan dulu, sekarang, dan yang akan datang itu seperti apa. Fokus kita adalah memahami bisnisnya perusahaan. Di public expose terdapat bacaan laporan keuangan juga ya di dalamnya. Ada unsur kuantitas, tapi lebih lengkapnya lagi kita akan bahasnya itu pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, kita cek 10 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, sekarang perusahaan seperti apa. Kira-kira 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu seperti apa? Bisa maju apa tidak dengan bisnis dan kepemimpinan dari pemegang saham pengendali tersebut? Nah, kalau kira-kira bisa, berarti dia lulus dari analisa yang kedua ini. Ya. Background keluarga sudah oke ya. Pelajari calon sudah. Kalau bersama dia nih, kita akan bahagia rasanya selalu untuk selamanya. Seperti itu ya. Nah, kita perlu lagi analisa lebih dalam lagi, menganalisasi dia, baik luarnya, gimana juga dalemannya. Bukan dalamnya, maksudnya dalamnya, bukan dalemannya ya. Bahaya ya ini ya. Ya, nanti terjadi pula hal yang diinginkan pula. Jangan ya, jangan dicek dalemannya, tapi ceknya baik luar dan dalam saja ya. Daleman jangan, bahaya. Oke, kita lanjut lagi analisa yang ketiga ya. Namanya analisa SWOT ya. Analisa SWOT ini dibagi menjadi dua. Menganalisa secara internal dalam dan eksternal luar. Ya. Kita menganalisis si dia, luarnya gimana, dalamannya di mana? Bukan dalamnya, bukan di dalamannya. Oh, salah-salah terus nih. Waduh, gawat ini. Udah malam soalnya ya, bahaya ini ya. Ketika kita udah tahu background-nya, kita merasa pasangan kita itu cocok. Dan kita merasa bisa bahagia dengan dia di masa depan. Maka kita harus cari strategi pendekatan bagaimana supaya kita nikahi. Ya, bukan kita kawini ya, kita nikahi. Kenapa? Karena cari calon istri ya. Ya, bukan untuk cari calon yang lain ya. Bukan calon untuk teman malam aja ya, tapi calon istri ya. Nah, jadi kita tahu kelebihan dia itu apa, kekurangan dia apa, ada peluang atau ancaman nggak? Misalnya nih, kita lihat orang tuanya, ada peluang nih, saya kenal sama orang tuanya, dia baik sama saya dan orang tua saya. Bisa dideketin nih supaya lebih gampang dibawa kemana-mana, seperti itu ya. Ancaman, ada pesaing lain nggak yang lagi suka sama dia, atau yang lagi dia suka. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah analisa secara kehidupan nyata. Kalau di saham bagaimana? Dia menganalisa secara internal dan eksternal melalui analisa SWOT. Analisa ini adalah jenis analisa yang paling sulit dilakukan sebagai seorang analis, tetapi merupakan jenis analisa yang paling kuat secara kualitas dibandingkan indikator analisa lainnya. Kenapa? Karena kekuatan perusahaan biasa itu memang dipublikasikan, tetapi bisa juga itu hanya bahasa marketing. Ya, bukan kekuatan yang sebenarnya. Ya. Kelemahan perusahaan hanya diketahui oleh manajemen puncak yang tidak akan pernah kita ketahui secara pasti. Kita hanya bisa menganalisa internal perusahaan itu secara subjektif. Sedangkan peluang dan ancaman bisa kita ketahui dan kita analisa. Ya, kita bisa bandingkan dengan orang lain gitu ya.
Nah, ketika kita menganalisa SWOT ini, kita kuasai, maka seharusnya kita sudah memegang kemungkinan kita untuk menang di pasar saham itu sekitar 80%. Tinggi sekali memang, tapi SWOT ini memang sangat penting. Ya, di luar yang dua yang tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi SWOT itu menganalisa bagaimana perusahaan dalam bekerja, ya bagaimana SDM-nya, ya kuat apa lemah dibandingkan pesaing lain, gitu ya. Dari segi daya tawarnya dan lain-lain. Terus kalau opportunity, kira-kira ya dia market leader contohnya, atau pertumbuhan penduduk bisa mendobrak penjualan mereka, maupun adanya ancaman dari kebijakan pemerintah seperti industri rokok. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahu ya pasangan kita luar dan dalam, kita merasa cocok nih. Ya, sepertinya masa depan akan bahagia. Bapak mamanya sudah setuju. Berkati sama dia juga dia sudah oke. Tinggal kita nih keputusan terakhir mau apa enggak. Kelihatannya sinyalnya udah hijau gitu ya. Nah, kita perlu analisa lagi lanjutannya adalah ketika kita menikah sama dia, ada nggak nilai tambahnya ke kita? Ya, ada kira-kira orang ini ada nilai plusnya nggak dibanding orang lain? Ya, kenapa saya begitu yakin dengan pasangan saya yang sekarang? Ya, tujuannya apa? Supaya kita betul-betul bisa setia untuk masa depan sampai masa tua kita itu sama-sama happy gitu ya. Ini yang namanya analisa value chain atau rantai nilai. Ya. Nah, yang dianalisa kalau di dalam perusahaan seperti apa? Ya, kalau dianalisa dalam industri itu adalah proses bisnisnya itu seperti apa. Mulai dari dia dapat bahan baku, ya, memproses produknya sampai dia memproses jadi barang jadi, produknya dipasarkan, diantarkan. Setelah diantarkan pun ada komen, pelayanan jualnya ada nggak? Gitu, servisnya ada nggak? Gitu. Nah, itu sistem bagaimana perusahaan menciptakan sebuah nilai, baik dari aktivitas bisnis inti maupun bisnis pendukung ya, dari IT, infrastruktur dan lain-lainnya itu. Ya, margin ini sebenarnya semakin tinggi akan semakin bagus. Ya, itu bisa dinilai, bisa dilihat dari nilai COGS atau nilai laba penjualan dikurangi HPP dalam menciptakan sebuah produk. Itu ada namanya nilai margin atau laba kotor ya, biasanya ya. Nah, persentasenya dengan penjualan kita itu tinggi apa rendah? Kalau semakin tinggi itu berarti perusahaan itu memiliki nilai margin yang tinggi karena persentasenya tinggi ya, untungnya tinggi gitu ya. Nah, itu bisa nampak di keuangan nanti akan dibahas pertemuan berikutnya ya. Nah, kita udah nilai nih, ternyata si calon pasangan ini bisa menciptakan nilai tambah yang luar biasa buat kita ya. Sudah cantik, bodinya bagus ya. Bentuk tubuhnya wis mantap, ganteng six pack pula ya. Punya beberapa perusahaan lagi, wis nilainya udah bagus banget nih. Tinggal satu langkah terakhir yang harus kita cek, itu adalah pertanyaannya adalah ketika kita bersama dia suatu saat nanti terjadi masalah, apa yang akan kita lakukan? Mau nggak kita sama-sama mengatasi masalah itu dalam untung dan malang, dalam suka maupun duka? Jadi kalau mau, berarti menikahlah, ceritanya begitu ya. Sama dengan analisa terakhir ya, yaitu analisa total kualitas, manajemen kualitas ya. Manajemen kualitas secara total. Nah, KKM ini adalah analisa yang fokusnya kepada pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan yang memberi kita keuntungan ya. Dia yang beli produk-produknya kita. Ujung-ujung fokus pada pelanggan. Ketika kita menciptakan kepuasan pelanggan, berarti TKM-nya udah lulus. Menciptakan kepuasan pelanggan melalui serangkaian proses. Barang itu kita teliti, apakah pelanggan sudah puas, kalau belum kenapa, ada cacat atau tidak, ya. Kira-kira kalau customer-nya itu happy nggak? Happy dia bakal beli terus nggak? Kalau bakal beli terus, ya kira-kira ada tambahan permintaan nggak gitu. Nah, ketika sama ya, ketika customer bahagia dia beli terus, kita untung. Kalau pasangan kita happy, maka kita pun happy, taraf hidup kita pun meningkat. Makin happy, makin kaya. Ya, itulah namanya TKM. Nah, saya
Oke. Nah, sebelum sampai sini ada nggak yang mau bertanya sebelum saya lanjut lagi? PSP-nya siapa? PSP itu pemegang saham pengendali, itu direktur, komisaris ya biasanya. Ada pertanyaan? Saya coba tunggu 1 menit sambil ambil minum bentar karena tadi ada kesalahan teknis ya. Bentar ya. Wah, nggak ada pertanyaan ya. Semua udah ngerti atau semua udah tidur ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu ya. Oke, ini saya kasih contoh ya, contoh analisa kualitas ya. Mungkin nggak bisa semua analisa seperti ini, apalagi pemula. Tapi setidaknya kita tahu seperti apa sih cara analisanya ya. Di sini ada lambang Indofood ya. Pendiri perusahaan Indofood itu kita tahu dia adalah Sudono Salim. Ya, Sudono Salim. Pemegang saham pengendalinya sekarang itu adalah Antoni Salim, anak dari Sudono Salim. Sudono Salim ini sebenarnya adalah keluarga petani. Lahirnya tahun 19 Juli 1916 dengan nama Lim Xiaoliong. Ya. Nah, ia merantau dari Tiongkok ke Indonesia di umur 20-an, tepatnya di Kudus. Ia bekerja sebagai karyawan kerupuk waktu itu. Kemudian dia menjadi pebisnis cengkeh dan menjadi bandar cengkeh terbesar di Kudus di umur 25 tahun. Hanya selisih 5 tahun aja ya, dia udah jadi pebisnis cengkeh dan bandar cengkeh terbesar. Nah, kunci dari kesuksesan Lim adalah kerja keras dan melakukan bisnis dengan menggunakan hutang. Sehingga dia mendidik anaknya. Bisnis yang benar dan berkembang adalah bisnis yang tidak menggunakan uang kita sendiri, melainkan uang orang lain yang bisa melipat gandakan uang dan sanggup membayar bunga dari pinjaman tersebut melalui bisnis hasil pinjaman tersebut. Saya ulangi ya, kunci dari kesuksesan Lim itu adalah kerja keras dan melakukan bisnis dengan menggunakan hutang sehingga dia mendidik anaknya. Bisnis yang benar dan berkembang adalah bisnis yang tidak menggunakan uang kita sendiri, melainkan uang orang lain yang bisa melipat gandakan uang dan sanggup membayar bunga dari pinjaman tersebut melalui bisnis hasil pinjaman tersebut. Jadi bisnis tidak perlu pakai uang ya. Itu cara dia. Ya, sudah pakai uang orang lain, bisnis yang benar itu harus bisa bayar bunganya tanpa pakai uang mereka sendiri. Jadi yang ada tinggal cuan. Itulah yang benar-benar bisnis. Ya, seperti itu. Di tahun 1945, Lim menjadi penyedia logistik, senjata dan obat-obatan bagi tentara Indonesia melawan Belanda dan Jepang. Di sana dia mengenal Sulardi, sepupu Soeharto yang saat itu menjadi perwira logistik ya. Setelah perang usai Lim pun pindah bisnis ke Jakarta bersama Mokhtar Yadi. Ya, Lim mendirikan perusahaan pemberi kredit bernama Central Bank Asia yang kemudian berubah nama menjadi
Bank Sentral Asia pada tahun 1960, ya, BCA ya, atau kode sahamnya BBCA. Ya. Tahun 1967 Soehardi memperkenalkan LIM kepada Soeharto. Ya, pada kepemimpinan Soeharto dipercaya, ya, Soehardi 1967 memperkenalkan LIM kepada Soeharto. Pada awal kepemimpinan Soeharto, LIM dipercaya Bulog untuk mengimpor 35.000 ton beras. Ya. Tahun 1968 mendirikan Bogasari. Ya. Tahun 1975 mendirikan Indosemen Tunggal Prakarsa. Kemudian melebarkan sayap bisnisnya dengan nama awalan Indo, seperti Indofood, Indomobil, Indomaret, ya. Semua yang berawalan Indo seperti itu ya. Pada tahun 1998 terjadi kejatuhan Orde Baru. Bisnisnya tuh tumbang dan terpaksa berhutang hingga 52,7 triliun, ya. Diakibatkan oleh hutang dan kenaikan harga kurs dolar waktu itu. Ya, dari 2.000 sampai 10.000 lebih ya. Hutangnya itu dalam bentuk dolar, makanya dia kena sekali waktu itu sampai hutangnya. Rumahnya di Gunung Sahari itu dibakar oleh massa. Lim pun pindah ke Singapura dan bisnisnya dilanjutkan oleh anak-anaknya. Dan kepemimpinan perusahaan tersebut dipercayakan kepada anak ketiganya, yaitu Antoni Salim. Ya, Antoni Salim sendiri terkenal menjadi sebuah tokoh yang berhasil membangkitkan kembali grup Salim setelah kegagalan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tahun 1998. Pada krisis 1998 dalam keadaan utang 55 triliun rupiah, ya, Antoni Salim memutuskan untuk melepaskan kepemilikan BCA. Dia jual BCA. Yang kemudian dibeli oleh grup Jarum. Ya. Nah, kemudian dia juga melepaskan Indomobil dan Indosemen untuk mengatasi masalah hutang pada grup Salim. Yang dia pertahankan perusahaan itu adalah Indofood dan Bogasari yang tidak dia jual. Ya. Perusahaan ini adalah perusahaan mie instan dan tepung terbesar di Indonesia. Antoni Salim sering melakukan investasi di perusahaan kecil yang kemudian dia kelola dan diperbaiki menjadi lebih baik lalu menjualnya. Dia pernah gagal juga dalam berinvestasi di perusahaan Minjong contohnya. Tetapi banyak juga keberhasilan dalam investasi-investasinya. Strategi kepemimpinan dari Antoni Salim adalah terus berinovasi dan berekspansi. Dengan komunikasi yang baik dengan karyawan, maka kinerja perusahaan bisa lebih fokus dan menghasilkan. Itu adalah strategi kepemimpinan Antoni Salim. Pada tahun 2020, Indofood mengakuisisi Pine Hill ya dengan harga 2,99 miliar USD atau kurang lebih 45 triliun rupiah, di mana 49% sahamnya itu sudah dimiliki Antoni Salim. Ya, menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah perusahaan ini layak dan pantas di harga itu? Karena dengar-dengar cerita dari orang, itu income dari Antoni Salim itu bisa meningkat sekitar 100 sampai 300% dari penjualan Pine Hill ketika diakuisisi. Memang dia ada rombak ini itu ya, ada dicek dulu, dan juga dia banyak perusahaan yang gagal ya, yang dia beli ya, yang nggak berhasil. Tapi apakah benar-benar layak Pine Hill dihargai seperti itu gitu? Itulah menjadi pandangan orang ya. Nah, menurut pandangan saya, Antoni Salim ini sudah cukup ya memiliki harta kekayaan dan reputasi yang baik. Banyak perusahaan yang dunia kecil di tangan dia menjadi perusahaan yang besar. Ya, terdapat juga histori penting dari Indofood ya. Mungkin bisa dibaca nanti ya. Bisa dibaca nanti PowerPoint-nya pun dibagikan. Ya, banyak dia akuisisi perusahaan-perusahaan. Ya, ada Salim Infomas lah, Agro dan lain-lain. Ya, ini banyak sih. Ya. SIMP gitu ya. Asahi dan Pepsi waktu itu ya.
ya Indole. Nah, ini banyak sekali ya historinya. Nah, selain itu juga kita perlu baca yang namanya public expose. Nah, kita juga perlu tahu. Nah, setelah kita analisa, ya, ini ada bisnisnya ini. Ini adalah bisnis dari public expose-nya Indofood ya. Mungkin bisa kita lihat, dia berbagai, ada tepung, ada mie instan, agribisnis, distribusi. Ini adalah merek-merek yang terkenal ya. Nah, kemudian kita analisa lagi SWOT-nya. Ya, tadi kan sudah diperkenalkan SWOT ya. SWOT itu analisa yang paling kuat ya. PT Indofood itu selalu berusaha ya, citra rasa khas Indonesia, market leader ya dia ya. Nah, market leader. SWOT kekuatannya ya, dia market leadernya mie instan. Ya, brandnya sudah paling terkenal ya untuk mie instan di Indonesia. Kualitas produknya pun tinggi. Dia memiliki industri dari hulu ke hilir, ya, dari bahan baku, distribusi, sampai ke kulakan dan pengecernya pun ada ya, dari Indogrosir, Indomarko, Indomaret ya jualnya. Jadi dari awal sampai akhir ada gitu ya. Kualitas SDM-nya tidak diragukan lagi. Jangkauan distribusinya pun sangat luas ya, karena ada Indomaret ya. Nah, apa sih kelemahan? Indofood pun punya kelemahan ya, banyak juga pasar yang belum terpenuhi ya, yang terkadang serba salah ya, ada yang lidahnya lebih suka mie sedap, ada yang lebih suka Indomie ya, memang beda-beda selera orang ya, tapi kadang ada yang daerah tertentu pengennya Indomie goreng aja semua ya, tapi Indomie gorengnya dia suplainya merata gitu, nggak terfokus gitu ya, jadi Indomie gorengnya sering kosong, nah seperti itu, jadi permintaan pasarnya belum terpenuhi contoh ya. Persediaan bahan bakunya pun masih tergantung impor ya. Itu garam ya. Nah, itu masih sangat tergantung sama garam. Terus harga produknya itu lebih tinggi di atas kompetitor lain ya. Kompetitor lain itu lebih murah, mungkin sekitar 3-5%-an lah. Ya, contohnya kayak seperti mie sedap ya. Nah, oke. Kemudian peluang, dia bisa ekspansi ke luar negeri, apalagi ada Pine Hill ya. Ya, kemudian pun produknya diminati dan dapat diterima masyarakat. Pertumbuhan penduduk itu menambah pasarnya Indomie ya. Jadi semakin banyak penduduk, semakin banyak yang makan Indomie ya. Dia juga punya ancaman. Ancaman itu adalah semakin ketat persaingannya, makin banyak ragam, ada ngongsim, ada ini gitu ya. Banyak banget, ada samyang dan lain-lain ya. Selera masyarakat juga beragam jenis. Nggak semuanya maunya Indomie. Ada juga lebih suka mie sedap gitu ya. Nah, lain-lain. Kemudian ada regulasi pemerintah dalam ataupun luar negeri terkait dengan produk MSG ya. Itu tingkat dari apa labnya itu harus MSG-nya maksimalnya sekian. Kemudian krisis global yang mengurangi daya beli masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Tapi nggak terlalu berpengaruh kali lah. Berpengaruh tapi tidak signifikan untuk krisis global ya. Bisa aja orang krisis global orang tetap makan Indomie supaya lebih irit ya. Nah, itu contoh analisa SWOT. Mungkin bukan dari keinginan dia itu, kan juga mungkin karena itulah kekurangannya dia itu. Nah, kayak gitu kan. Kekurangan. Maksudnya bukan pergaulan, tapi nggak mau pulang. Enggak, Nggak mau pulang. kemarin mau bro. Cuman hari ini emang aku perhatikan dia beda pak. Tadi kenapa dia bikin aktif ini olahraga? Bicu gitu pak. Bicu. Tak bedain kok. Mungkin bisa di-mute dulu ya untuk admin ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, analisa value chain itu ada bahan baku sebagian berasal dari perusahaan berelasi ya, maupun sebagian juga berasal dari impor ya. Tidak terdapat masalah dalam proses menjadi barang jadi, akan tetapi kendala terdapat pada keterbatasan bahan baku ya. Sedangkan proses distribusi cukup tersebar walaupun nggak pas ya kadang-kadang ya. Dan memang sekarang itu expirednya Indomie itu lebih pendek ya dibandingkan dulu ya. Kalau dulu itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau sekarang tuh kayaknya kurang lebih 3 sampai 8 bulan. Ya, itu menyebabkan apa? Agak lebih pendek ya expirednya itu. Jadi lebih agak sulit, tapi
untuk Indomaret sendiri cepat ya, memang cepat distribusinya. Perusahaan masih terus berinovasi untuk pengembangan produk dan yang berfokus pada pelanggan. Dia juga memiliki suara konsumen maupun tim internal maupun research and development. Ya. Jadi perusahaan ini masih tetap mau maju ya. Nah, ini rangkumannya ya. Fundamental dasar adalah bisnis perusahaan. Tipe pendekatan analisa sudah tahu tadi, top down, bottom up. Dua jenis analisa fundamental, kualitas dan kuantitas. Yang kita pelajari itu kualitas ya. Kualitas menilai baik atau tidaknya perusahaan untuk dijadikan investasi. Ya, PSP, business SWOT, rantai nilai, total quality management. Ya, oh ini ada satu tahap lagi ya. Mungkin dua bulan lagi ya, pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Ya, ini ada cara satu lagi, tapi dia berkaitan dengan kuantitas, makanya saya tidak munculkan. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau saya mulai dari yang tadi tanya duluan ya. Perusahaan ban terbesar di Asia. Maksud Bapak itu adalah Gajah Tunggal. Pak Jaina, benar? KMTR. Oh, bukan perusahaan ban, tapi bahan ban ya. KMTR. Oke, KMTR. Oke. Baik secara fundamental mungkin bagus, tapi kenapa harga sahamnya nggak pernah bagus? Ya. Nah, supplier kita perlu tahu juga ya. Aku belum gitu banyak analisa dari KMTR ya. Tapi saya ingin tanya dulu. KMTR ini dia supply-nya ke siapa? Apa ke Gajah Tunggal atau ke impor? Bapak tahu nggak kira-kira? Kurang tahu ya. Oke. Nah, sekarang itu ya jujur ya, saya nggak tahu, saya nggak terlalu update ya. Tapi sepertinya masih koreksi ya bagi yang kalau salah ya, bagi yang agak ngerti industri ban. Ya, industri ban di Indonesia itu sebenarnya itu selalu kalah saing dengan produk China maupun India. Ya, kalau dulu saya di tracking, tapi udah agak lama saya nggak nyentuh tracking ya. Jadi itu dia selalu kalah. Ya, dia kalah sama merek bank MRF maupun Kinlong ya. Ada beberapa merek dan itu untuk industri ya, industri itu ban itu Gajah Tunggal itu lebih banyak kalah produknya itu. Dia nggak bisa saing untuk ban yang kelas cc-nya yang tinggi yang besar. Tapi kalau untuk ban kecil, Bridgestone itu masih menang secara kualitas ya. Tapi kalau dari ban-ban yang besar itu untuk tracking, dia cenderung masih kalah sama ban-bannya di China maupun di India. Ya, jadi pangsa pasarnya itu untuk Gajah Tunggal itu nggak terlalu bagus untuk ban sendiri ya. Makanya dulu tuh Gajah Tunggal pun laporan keuangannya kan demam-demam juga ya, kadang untung kadang rugi gitu ya. Nah, kalau untuk KMTR sendiri ya, saya coba lihat dulu KMTR secara Oke, secara saya nggak nilai secara kualitas dulu ya, karena kualitas kan perlu pemahaman siapa PSP-nya, bisnisnya gimana. Kebetulan saya nggak terlalu menguasai KMTR, tapi saya mungkin bahas sedikit ya tentang bisnisnya perusahaan itu secara operasional keuangannya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya KMTR ya, ini kan KMTR ya, Kirana Megatara ya, KMTR. Dia dihargai di harga 344 ya.
EPS-nya ya dari tahun ke tahun ya adalah seperti ini 5 tahun berturut-turut ya. Di tahun 2016 ya sangat bagus sekali, Rp321. Di tahun 2017 itu hanya 55. Ya, ini menurunnya sangat drastis ya. Tapi apakah karena IPO atau karena apa? Iya, karena IPO pertama. Berarti dari 55 ini 2017 ya. Di tahun 2018 income-nya drop sampai cuma tinggal 0,21 satu tahun. Ya, di tahun 2019 hanya 2 perak. Di tahun 2020 23 perak ya. Ya, dihargai 344. Ya, masih pernya masih lumayan lah di tahun 2020 ya. Kita coba cek secara kuartal. Nah, secara kuartal dia hanya baru mengantongi sekitar 5, 6, sekitar 6 perak. Ya, 6 perak sampai Q3 kita anggap 8 perak lah ya. Nanti akhir tahun anggap sama dulu lah dia. Kita pukul rata 2 lah income-nya. Berarti dia butuh berapa lama waktu untuk balik modal 344? Ya. Kalau dia 8 perak berarti sekitar 40 tahun. 40 tahun kalau dia 8 perak ya. Bagi 8 ya, 32 kan, 32 24. 32 4 24 3. 43 tahun dia butuh untuk balik modal. Jadi memang Kirana Megatara ini tidak dihargai murah ya secara fundamental ya. Termasuk lumayan mahal malah ya. Jadi harganya kalau dibilang kok nggak pernah naik gitu ya, karena memang generated income-nya nggak terlalu bagus. Ya. Dia mungkin ban terbesar, bisa aja ban terbesar, tapi apakah perusahaannya sudah efektif, sudah efisien? Ya, bagaimana dia mengurus tentang apa SDM-nya, biaya-biayanya itu sudah oke belum? Kalau kita lihat komponen dari perusahaan ini ya, laba kotornya masih cukup oke gitu ya. Kita lihat ya di sini ya 200-an, 200-an, 100-an, 100-an. Tetapi dia juga punya beban usaha. Beban usaha itu dari gaji-gajinya, beban penjualannya ya. Di laba usahanya ini udah mulai mengecil gitu ya. Nah, terus dia ada beban lagi, beban dari keuangan. Dia pakai utang berarti ya. 24 dio. Ya, dari income-nya 31. Ya, kecil sekali. Berarti ini kemampuan ICR-nya sangat rendah. Dia sangat terbebani sama utang. Ya, perusahaan ini sangat terbebani sama utang. Ya. Jadi memang perusahaan ini secara ini kita contoh ya. Pernah nggak dengar Sariwangi? Sariwangi itu adalah pemimpin pasarnya teh. Apakah produknya nggak laku? Produknya sangat laku sekali. Tapi perusahaan merugi sampai bangkrut. Ya, perusahaan yang menjadi market leader belum tentu efektif efisien mengelola perusahaannya. Bisa aja di sana dia nggak efektif efisien, dia merugi. Nah, untuk karena itu kita perlu analisa yang namanya value chain tadi, prosesnya itu. Nah, kalau kita tahu dia untung, itu bagus layak diinvestasikan. Tapi kalau dia rugi, cenderung kita hindari, ya. Nah, jadi KMTRI saya bisa mengatakan adalah generate income-nya itu terlalu kecil dan beban keuangannya tinggi. Jadi ini dan harganya pun nggak terlalu murah-murah banget ya. Kalau menurut saya sih untuk KMTR. Mungkin sekilas dari saya seperti itu, Pak Jaina. Nah, DJTL dibilang fundamental bagus, tapi di 2020 dia rugi. Itu menurut saya sudah fundamentalnya nggak terlalu bagus. Kalau fundamental yang betul-betul bagus, dia harusnya untung konsisten 5-10 tahun. Kalau dia masih demam-demam, berarti tahun-tahun depan dia bisa juga demam-demam juga dong. Mungkin bagus tahun 2021 ya, belum tentu bagus di tahun-tahun berikutnya. Karena dia punya track record pernah merah. Ya, ibaratnya orang lagi ujian, dia biar pernah nilai merah nggak? Kalau pernah, kita harus cenderung hati-hati. Nah,
Berbeda dengan Sido ya. Kalau Sido itu udah pasti bagus ya, karena udah sering analisa, jadi aku pun termasuk ada hafal ya. Ada hafal juga jadinya. Yang perusahaan yang termasuk nggak pernah rugi gitu ya, jadi otomatis hafal sendiri lama-lama. Jadi kalau tanya perusahaannya yang nggak untung-untung terus, kadang bisa lupa. Tapi kalau yang selalu untung biasanya jarang lupa. Sido setahu saya sih termasuk yang tidak pernah rugi selama 5-10 tahun kalau tidak salah. Nah, EPS Sido itu stabil tuh, 20, 30, 20, 30, 40, 50, 30. Nah, seperti itu. Ya, dia stabil, tidak pernah rugi. Ya. Mahal, betul mahal, mahal betul. Ya. Mahal murahnya kita bisa lihat mungkin di sini ya, ada book value. Book value-nya seharusnya cuma 102 perak. Ya, PBV ya, secara PBV mahal ya. Dia dihargai 940. Tetapi perusahaan ini tidak pernah rugi dan selalu mengenerate income. Itu yang perlu dipertimbangkan. Dan kalau harga 940, dia bisa balik modal di PI 24 kali, 24 tahun. Ya, termasuk lumayan mahal ya untuk Sido ya dalam kasus ini. Jujur ya, tapi memang dia hampir selalu untung. Oke, idealnya posisi saham dipegang masyarakat itu berapa persen? Bagi kita seorang fundamental itu tidak penting ya porsi saham masyarakat itu dipegang itu berapa. Saham-saham zombie sekalipun yang cuma 1%, 5%, kalau memang bagus ya kita ambil. Nggak usah takut. Ya, nggak gerak pun nggak apa-apa. Kalau bagi orang fundamental yang betul-betul murni ya, nggak masalah gitu. Nyangkut, emang nyangkut perusahaan rugi nggak? Kalau perusahaan nggak rugi ya nggak masalah. Yang penting dividennya bagi. Nah ya, jadi seorang fundamentalis itu tidak terlalu takut sama porsi saham yang dipegang masyarakat. Mau nggak liquid sekalipun nggak apa-apa. Selama kita yakin bahwa perusahaannya memang bagus, untung PSP-nya benar. Nah, nggak melarikan uang kita dan lain-lain seperti itu. Jadi nggak ada ideal berapa. Tapi kalau menurut dari bursa ya lebih bagus di atas 7,5 ya kalau sekarang kalau saya nggak salah. Oke, PBV Sido bukannya sudah mahal? Iya, memang mahal. Ya, 9,2 kali ya di sini tertulis ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain mengenai pelajaran maupun apa? Saran yang bagus untuk invest apa aja? Oke, mungkin sudah pernah saya sharing juga, mungkin baru ya Pak Jainal ya, atau sudah pernah ikut yang sebelum-sebelumnya? Kalau saya jarang berubah sih biasanya. Baru, karena baru mungkin ya. Saya setiap bulan itu saya cenderung ada menganalisa saham-saham baru untuk diinvestasikan ya. Nah, kalau bulan lalu itu adalah saham JRPT ya, waktu bahas properti ya. 2 bulan yang lalu itu saya bahasnya itu EPMT ya. Nah, kalau di bulan ini sebenarnya menurut saya SDRA cukup bagus. Tapi kalau dilihat dari technical ya, itu menangkap pisau jatuh. Berani nggak? Kalau saya memang sangat suka ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, saya masih lebih banyak akumulasi JRPT daripada SDRA ya. Saya lebih cenderung mengkolek JRPT sih. Bevin dulu saya mainnya di angka 500-an dulu. Ya, sekarang Bevin berapa ya? 1.235. Saya sampai 700-800-an saya sudah nggak invest di Bevin sih. Tapi setahu saya sih secara mungkin dari angka sudah mulai mahal sih seharusnya nih. Dulu Bevin, Adira dan lain-lain itu PI-nya itu sampai 5 loh. 5, 6 ya, 4 sampai 6 kali. Kalau sekarang 440 perak di satu tahun dihargai dengan angka 1.200 ya, mahal ya. Secara kuartal ada kenaikan nggak ya?
EPS-nya memang meningkat ya secara ini ya. 14, 30, 30, 50, 50 tambah anggaplah 20 lah. 70. 70 berarti sekitar PI 18 kalau saya. Ya, memang termasuk mahal ya untuk Bevin ya, tapi nggak terlalu mahal-mahal amat lah. Masih average mahal sedikit untuk Bevin. Ya, patokan saya itu adalah biasa kalau murah itu ada di bawah 10, 8 ke bawah lebih bagus. Kalau menengah itu ya sekitar 10 sampai 15. Di atas 15 itu udah termasuk mahal sih untuk PI. Itu standarnya. Tapi kalau di atas 25 sangat-sangat mahal. Sebisa mungkin jangan di atas 25. Apalagi udah di atas 40. Waduh, udahlah, mendingan jangan deh. Walaupun dia bisa berkembang ya. Jadi kalau income naik itu biasanya pernya ikut turun gitu. Jadi mereka kejar-kejaran. Oke, mungkin segitu. Ada lagi yang mau ditanya? Advice-nya dong kok yang cocok saham invest. Kalau day trade ya susah ngikuti karena masih kerja juga. Nah, saya seperti yang tadi saya sudah rekomen kalau untuk investasi saat ini saya lebih rekomennya ke JRPT. Ya, JRPT mungkin boleh kolek. Kalau mau kalau mau bentuk list ya, list yang sudah tersaring menurut kuantitas, mungkin bisa SRTG. SRTG itu sebenarnya saya udah tahu dia dihargai sangat murah, tapi saya nggak berani sentuh karena di dalamnya terdapat cacat ya. Cacatnya itu ada di PSP-nya itu ya ada di siapa? Aduh, lupa sendiri nggak. Calonnya wakil presiden siapa kemarin? Aduh, jadi lupa sendiri. Uno ya, Sandiaga Uno ya. Sandiaga itu pernah kasusnya namanya rekapita. Dia tidak bayar asuransi dia ketika orang klaim. Perusahaan dia bukan dianya ya. Jadi ada cacat, walaupun kita tahu adminnya bagus ya, Astra ya. Nah, tapi karena ada cacat, saya tetap bersikeras saya tidak mau investasi di perusahaan yang pernah cacat secara kualitas. Ya. Harganya sih memang sangat-sangat murah sih untuk SRTG. Oke, mungkin bisa lihat ya. Saya punya screener sendiri ya. Ini adalah screener yang memiliki PI di bawah 25, di mana perusahaan tersebut posisi keuangannya sangat kuat, setara kas ataupun barang-barang yang sifatnya liquidnya lebih banyak daripada utangnya. Ya, ini adalah net debt. Ya, kemudian dia selalu untung dalam 12 bulan terakhir secara untung maupun secara kas operasi. Ya, kemudian dia pun memiliki free cash flow dan positif dan selalu membagikan dividen 5 tahun berturut-turut. Nah, ini adalah saham-sahamnya adalah sebagai berikut ya. Oke, kalau tanya rekomendasi ini hanya secara kuantitas ya, bukan kualitas. Ya. Ini biasanya saya jadikan screener untuk mencek lebih cepat mana saham yang saya mau analisa. Ya. Antara lain ARNA, ASGR, Auto, BDMN, BC, BJTM, BMRI, CLPI, Delta, Demas, DVAA, EKAT, EPMT, Hexa, HMSP, INTP, ITMG, JRPT, LSIP, MBAP, Mega, MFMI, MIO, Nelly, PTBA. Lanjut lagi, ya RDTS, SCCO, SDLA, SIDO, SMSM, TGKA, TOTL, TSPC, dan UNTR. Ya, oke. Nah, Demas bukan tidak naik, tapi sudah naik sangat banyak. Ya, karena Demas itu kami lebih banyak koleknya itu di angka harga 130 ke bawah. Ya, dan 130 ke bawah. Tapi saya masih optimis Demas itu nilai wajarnya 250. Ya, saya masih optimis untuk Demas ya. Target saya di 250, tapi karena profit dan apanya nggak terlalu banyak lagi.
Icon pasti tidak masuk dalam screener saya. Kenapa? Karena Icon itu ya, dia walaupun net debt-nya kecil, dia pernah minus. Ya. Dan minus dalam 12 bulan itu rata-rata itu hanya di kuartal 2. Karena perusahaan itu bayar THR. Ya. Nah, kalau di bulan 4 itu hanya sekali. Itu karena hotelnya sepi banget. Ya. Dia termasuk yang sangat terdampak sama corona, ya. Terpukul sekali 2 sektor sekaligus. Yang bertahan itu hanya satu, yaitu catering. Ya. Sektor lainnya adalah hotel, pariwisata, hotel, dan satunya lagi apa ya, saya jadi lupa deh sebenarnya. Pokoknya 2 sektor manajemen perhotelan, hotel sama apa gitu. Ya. Tapi masih properti lah, ya, properti sama hotel itu mereka pisah masalah. Ya, itu terpukul sekali akibat corona. Tapi saya percaya dia akan naik. Kenapa? Ketika corona membaik, harusnya saham ini hotelnya itu income-nya akan naik. Ya. Apalagi tingkat huni bulan Desember itu kurang lebih sampai 18 Desembernya 50%-an loh untuk hotel. Ya. Nah, 19 ke 30-nya belum keluar, tapi untuk statistik Novembernya udah cukup meningkat sekitar 20% tingkat huni. Tahun lalu itu masih berkisaran sekitar 8%-an, sampai di Desember itu hanya 20%. Ya. Jadi memang Icon sendiri ini termasuk saham yang menurut saya naga. Saya koleknya itu di 50-an PH. Ya. Harga rata-rata saya pun cuma posisi 46 loh sekarang kalau nggak salah. Average saya 46. Ada banyak beli jual juga. Ya. Sempat rekomen ke kawan-kawan juga. Kalau untuk nilai wajarnya, saya nilai Icon ini di harga 160 sebenarnya. Ya, sesuai dengan book value-nya aja lah, itu udah cukup oke. Ya. Kalau sangat pesimis 150 udah sangat oke lah itu. Cara bikin screener-nya itu gimana ya? Oh, itu harus punya Stockbit Pro ya. Stockbit Pro ini bisa didapat dari ikut sekuritas Stockbit ya. Dulu namanya MAS ya, Mahakarya, sekarang udah jadi Stockbit sekuritas Stockbit. Daftar aja, nanti bisa punya. Nah, kita bisa set sendiri kriteria-kriteria yang kita mau. Jadilah screener. Jadi ini kayak sejenis apa namanya? Sejenis tools lah. Kayak gitu. Oke, paling itu. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi saya kasih lihat deh ya, mungkin kriteria ini ya. Kriteria tools-nya ya, kalau mau tahu. Boleh, mau lihat. Kalau hanya tools ya. Ini adalah syarat-syaratnya, mungkin bisa lihat ya. PI kecil daripada 25 paling banyak ya. Di atas 0 berarti kan supaya nggak negatif ya. Dividen yield di atas 1% berarti harus bagi dividen. Net debt-nya harus positif. GPM ya, sama gross profit sama payout ratio-nya harus positif. Ya. Net income-nya harus positif, cash flow investasi harus positif, free cash flow positif, bayar dividen 5 tahun berturut-turut. Simple, hanya itu aja, selesai. Oke, mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Cara bikinnya harus Stockbit Pro dulu, nggak bisa apa dia nggak bisa member biasa, kurasa nggak bisa untuk screenernya. Kalau saya tidak salah. Stockbit ini adalah apa namanya, komunitas terbesar saham sih saat ini. Basisnya forum. Lagi yang mau bertanya? Antam secara fundamental ya. Sebenarnya Antam ini ya termasuk harta karun juga sih ya, tergantung nikel ya. Tapi nikelnya pun nggak terlalu banyak-banyak amat sebenarnya.
Ya, banyak simpang siur sih untuk Antam ya. Antam sendiri ya secara EPS TTM-nya ada di 84 ya. Annualized-nya 94. PI-nya sekarang 18 kali ya, termasuk lumayan mahal. Lumayan mahal ya. Tapi dia sangat-sangat tergantung sekali dengan harga komoditas, baik nikel, baik emas ya. Secara book value 846 banding 1760 mahal juga, tapi nggak terlalu, saya tidak terlalu setuju dengan saham-saham itu tergantung PBV sebenarnya. Saya lebih cenderung tergantung PI. Kenapa? Karena PI itu uang yang dihasilkan. Ya, kalau book value ya nilainya segitu, itu hanya untuk sabuk pengaman bagi orang fundamental. Ya, jadi kalau 18 kali memang termasuk lumayan mahal sih. Boleh kolek di berapa? Mungkin kalau untuk masuk sama keluar lebih cocok ikut teknikal ya daripada fundamental ya. Karena kalau bagi saya untuk masuk ke Antam ini lebih cocok ya PI-nya itu PI 10 gitu. Ya harganya ya sekitar 1000-an dulu. Sekitar 1000. Ya, secara FA ya, karena FA itu kita kan mau lebih jangka panjang, kita nggak mau terlalu resiko terlalu banyak, supaya risk sama reward-nya itu pun sebanding ya. Jadi kalau untuk trading sih ya sesuaikan dengan trading plan, tapi kalau untuk fundamental ya ini menurut aku nggak terlalu oke lah untuk kolek, kecuali kita yakin nikel, masa depan nikel itu akan meningkat ya. Nah itu mungkin kita boleh percaya sama Antam. BJBR. BJBR saya sebenarnya lebih suka BJT daripada BJBR sih. EPS 50 perak 100-an. Annualisnya PI 6,73 cukup murah ya untuk BJBR ya. EPS-nya 193. Cukup murah sih untuk ini, untuk BJBR. Ya, dia juga termasuk rutin membagikan dividen sih. Ya. Cuman kalau untuk BJBR sebenarnya saya lebih rekomen Pak Suyanto member lama apa baru ya? Sudah pernah belum ikut analisa fundamental perbankannya saya? Itu lebih lengkap. Itu satu-satu sih dijabarkan itu. Ya, itu kalau analisa perbankan lain dengan analisa saham lainnya. Dia ada tergantung dari asetnya yang bagus apa busuk. Ya. Jadi dia kan himpun dana dari masyarakat, itu ada giro, tabungan, sama deposito. Deposito itu adalah utang yang buruk. Kenapa? Karena bayarnya bunganya tinggi. Tapi kalau misalnya giro sama tabungan, itu adalah aset utang yang bagus. Kenapa? Karena bayar bunganya rendah, seperti itu. Ya. Dari situ tergantung juga kreditnya. Kreditnya kepada sektor apa, NPL-nya berapa. Kira-kira ada nggak yang gagal bayar gitu utangnya, utang nggak bayar gitu. Nah seperti itu. Jadi analisanya cukup konkret. Kebetulan saya memang lebih spesialnya di perbankan ya. Jadi memang nggak bisa seperti ini analisanya. Tapi saya bisa katakan adalah BJBR termasuk yang sedang lah, cukup oke, tapi nggak terlalu bagus-bagus banget. Yang paling bagus tetap BCA kalau untuk perbankan. Itu nomor satunya. ICBP kok belum naik-naik nih. Nah, itu ICBP itu karena mungkin efek utang sama Pine Hill ya, orang masih sangat melihat ke sana sih ya. Ya, sama kinerjanya apakah meningkatnya drastis apa enggak, seperti itulah. ICBP masih seperti itu, orang masih ragu sih dengan Pine Hill itu. Prospek bank rencana digital di tahun 2022 gimana kok? Nah, itu kan tergantung ya. Kalau menurut saya digital ini adalah berhubungan dengan teknologi ya. Di mana rata-rata bank digital yang teknologi itu dihargainya itu udah nggak masuk akal lagi gitu loh. Fairnya itu bisa sampai ratusan kayak gitu.
Apakah pertumbuhannya itu bisa 100 kali lipat? Butuh waktu berapa tahun itu untuk naik 10.000%? Jadi rata-rata bank digital saya tidak terlalu rekomendasikan. Sama dulu kan saya pernah memberikan seminar tentang teknologi ya, sektor teknologi. Ada tuh yang bahas tuh. Wah, zaman-zamannya. Jadi teknologi mana yang bagus kalau bank digital kurang, ya, kayak Bukalapak dan lain-lain kurang. Jadi apa yang bagus? Tanya. Waktu itu saya jawabnya MTDL kalau nggak salah, MTDL, Metrodata. Waktu itu harganya masih 2.000, 3.000 sih. Sekarang sih agak naik sedikit lah. Ya. Jadi kalau tanya saya rencana digital bank digital itu memang bagus, tapi harganya berapa? Bisa nggak mengikuti pertumbuhannya itu? Kalau nggak bisa ya cenderung hindari. Mungkin itu sih. Nah, udah jam 9 juga. Saya kembalikan ke Caca kali ya, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi. Sebelum saya tutup ya, kalau bagi yang mau bertanya mungkin boleh ke FA Fundamental ya, itu kapanpun bisa kontak saya di situ untuk kita bahas bareng-bareng. Jadi nggak harus tunggu sampai seminar baru tanya ya. Ya ikut meramaikan, jadi bisa kita sharing-sharing tanpa harus ketika Zoom aja gitu. Ya, mau tanya tentang fundamental boleh ke situ. Ya, Caca ada, Caca? Mungkin Cacanya lagi pergi kali ya. Oke, paling seperti itu semuanya. Terima kasih ya, saya hentikan recordingnya. Halo, halo, kok. Oh, ada. Mau matikan recordingnya. Sorry. Oke, lanjut, Ca. Saya kembalikan kepada Caca. Udah selesai? Udah. Oke, thank you ya, Kok Kris. Kita ketemu lagi bulan depan bahas ini ya, pemakaian bot ya. Iya. Bot ya. Oke. Udah gitu aja deh kok, udah jam 9 lewat juga. Thank you. Thank you ya semua ya. Thank you semua yang udah datang. Selamat malam. Malam.